Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan yaitu jadwal seleksi CPNS dan jadwal seleksi P3K. Ini dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara atau Kemenpan ya, RB. Ini pada kebijakan pengadaan ASN 2021 yang disampaikan oleh Teguh Wijinarko sebagai PLT Deputi Bidang SDM Aparatur, yaitu Kementerian Pan RB. Ini disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021, di mana CASN itu singkatan dari calon aparatur sipil negara, bahwa di negara kita itu aparatur sipil negaranya itu terbagi atas dua, yaitu sebagai PNS dan P3K ya. Itu disampaikan di Jakarta pada 3 Maret 2021. Ini slide-nya banyak sekali. Coba kita lihat ini yang penting-pentingnya saja. Yang ini adalah kondisi ASN pada saat ini. Ini komposisi ASN-nya ada, itu PNS di Indonesia itu sebanyak 4.121.176 orang ya. Ini per 16 Juli 2020. Itu dari sekian banyak ini komposisinya itu adalah struktural itu sebanyak 464.332. Lalu itu sebanyak 11%. Lalu berikutnya ada pegawai teknis, ada pegawai kesehatan. Kalau teknisnya itu sebanyak 248.709. Lalu di kesehatan yaitu sebanyak 320.427. Lalu untuk guru yaitu sebanyak 1.451.591. Lalu kalau untuk dosen sebanyak 76.149. Lalu ini sebagai pelaksana administrasi yaitu sebanyak 1.559.962 orang, 65 orang. Ini sebagai teknis dan kesehatan itu sebanyak 14%. Lalu guru dan dosen itu sebanyak 37%, dan sebagai pelaksana administrasi itu sebanyak 38%. Ini bisa dilihat ya. Ini arah kebijakan pengadaan ASN ini tidak terlalu penting. Ini yang saya sampaikan tadi, yaitu aparatur sipil negara meliputi ada dua tadi ya. Yang pertama adalah PNS, lalu ada P3K. P3K yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, masing-masingnya ini ada PP-nya. Kalau untuk PNS itu PP 11 tahun 2017 itu mengenai manajemen PNS. Kalau untuk P3K itu adalah PP 49 tahun 2018 mengenai manajemen P3K. Ini bisa dilihat sendiri ya. Bisa di Google, itu banyak, bisa dibaca sendirilah mengenai PP 11 dan PP 49, PP 11 tahun 2017 dan PP 49 tahun 2018. Ya, kita langsung saja ke jadwalnya. Nah, ini penetapan kebutuhan ASN-nya bisa dilihat. Ini mengenai PP tadi yang nomor 11, ini PP 49 ya. Kita lanjut saja. Ini mekanisme pengadaan ASN-nya. Ya, kita langsung saja ke jadwalnya. Ini tim Panselnasnya 2021. Bisa ini langsung saja. Ini tidak kalah pentingnya, yaitu dari data yang didapat, yaitu ini ternyata ada 34 instansi yang tidak mengusulkan ya untuk kebutuhan ASN 2021, baik itu P3K maupun PNS, CPNS ya. Ini terdiri dari 23 yaitu kementerian atau lembaga. Ada satu provinsi yang tidak mengusulkan, satu provinsi, pemerintah provinsi, dan ada 10
pemerintah kabupaten dan kota yang tidak mengusulkan, yaitu sebanyak 6% yang tidak mengusulkan. Lalu ada 122 instansi yang sudah mengusulkan namun perlu melengkapi dokumen. Terdiri dari 10 provinsi dan 112 pemerintah kabupaten dan kota. Itu porsinya sebesar 18%. Lalu ini ada 466 provinsi yang sudah mengusulkan dan dokumennya lengkap. Ya. Terdiri dari 56 kementerian atau lembaga, 23 nih 56 kementerian, lalu 23 pemerintah provinsi, lalu 387 pemerintah kabupaten atau kota. Ini sebesar 76%. Kita lanjut, ini rencana penetapan kebutuhan ASN pada tahun 2021. Ini ada instansi, lalu ada jumlah kebutuhan, lalu jumlah rencana penetapan. Ya, ini jumlah rencana penetapan, ini pengusulannya, ini kebutuhannya sebanyak ini, lalu yang diusulkan sebanyak ini. Ini untuk pusat itu sebesar 83.669 formasi. Namun jumlah rencana penetapannya sebesar 74.384. Ya, ini formasi yang rencana akan ditetapkan. Namun kebutuhannya adalah 83.669. Lalu untuk daerah ini totalnya adalah 1.221.816. Namun jumlah rencana penetapannya sebesar 637.243. Ini terdiri, kalau daerah itu terbagi dari guru P3K, lalu P3K non PNS, lalu berikutnya untuk PNS. Ya, kalau untuk guru itu jumlah kebutuhannya sebesar 1.032.714, sedangkan yang mengusulkan adalah sebesar 530.149. Ini kalau kita perkirakan sebesar kurang lebih 50% yang cuma mengusulkan. Ya, yang cuma mengusulkan. Itu untuk guru. Sebenarnya kebutuhannya adalah sebesar 1 juta lebih. Yang mengusulkan daerah itu sebesar 530.149. Lalu untuk P3K non guru itu kebutuhannya adalah 70.008. Sedangkan yang mengusulkan ini 70.008, yang mengusulkan atau jumlah rencana penetapannya adalah sebesar 21.741. Sedangkan untuk PNS itu CPNS sendiri itu jumlah kebutuhannya adalah 119.094. Sedangkan jumlah penetapannya adalah 85.353. Jadi total keseluruhannya adalah 1 juta. Ini yaitu pusat dan daerah itu 1.305.485. Yang jumlah rencana penetapannya yaitu sebesar 711.627. Ini rinciannya. Nah, ini kalau untuk untuk kementerian dan lembaga ini 65.829. Ini terdiri dari 8.555 terdiri dari 8 sekolah kedinasan. Ini untuk kedinasan. Jadi kalau untuk pusat itu terdiri kementerian dan lembaga dan sekolah kedinasan. Lalu untuk daerah itu terdiri dari 23 provinsi dan 387 pemerintah kabupaten dan kota. Ya. Jadi jumlah formasinya itu kalau untuk provinsi yaitu 126.342. Sedangkan untuk kabupaten dan kota yaitu 510.901. Lalu formasinya kalau untuk provinsi dari 23 provinsi itu adalah formasinya untuk guru itu ya, kalau untuk guru sebesar 115.393. Ya, ini
untuk guru. Lalu untuk non guru adalah 10.949. Ini untuk non guru. Lalu untuk kalau kita kategorikan CPNS dan P3K itu, kalau untuk P3K sebesar 118 ribuan. Lalu kalau untuk CPNS-nya adalah sekitar 8 ribuan. Lalu untuk kabupaten dan kota ini, kalau untuk provinsi itu mencakup SMA ya. Kalau guru berarti mencakup SMA. Kalau untuk pemerintah kabupaten dan kota itu mencakup, kalau di sini adalah SD, SMP, lalu TK PAUD yang masuk juga sini. Ini kalau untuk gurunya sebesar 414 ribuan. Lalu kalau untuk non guru adalah 96 ribuan. Berikutnya untuk formasinya, kalau CPNS itu adalah sekitar 77 ribuan, lalu untuk P3K adalah sekitar 433 ribu. Ya. Langsung saja ini kita tunggu, yaitu mengenai rencana pelaksanaan jadwalnya. Ya, kalau kita itu ada 3, yaitu sekolah kedinasan, tesnya ada, lalu ada CPNS dan P3K ini untuk non guru. Jadi untuk non guru itu dicampur antara CPNS dan P3K. Lalu ini tersendiri P3K untuk gurunya. Ini untuk kedinasan, yaitu pada bulan Maret ini penyampaian formasi ke lembaga, maksudnya dari BKN ke lembaga langsung ya. Itu kalau untuk kedinasan pada minggu kedua Maret. Ini kalau CPNS dan P3K itu adalah minggu ketiga pada bulan Maret. Kalau untuk penyampaiannya rata-rata itu bulan Maret minggu kedua itu untuk kedinasan, lalu minggu ketiga untuk P3K dan CPNS-nya. Lalu untuk pendaftaran ini, kalau untuk kedinasan itu pada April 9 sampai 30 April itu untuk pendaftaran ya. Ini penyampaiannya, dan lalu April itu adalah pendaftaran, lalu seleksinya pada bulan Mei sampai Juni ya, seleksinya. Lalu kalau untuk P3K dan CPNS itu untuk pendaftarannya dibuka pada bulan Mei dan Juni. Sedangkan untuk P3K untuk guru itu dibuka sama dengan CPNS itu pada bulan Mei dan Juni. Lalu untuk P3K itu ada 3 tahap. Yang tahap pertama adalah bulan Agustus, tahap kedua adalah bulan Oktober, dan tahap ketiga adalah pada bulan Desember. Ya. Kalau untuk P3K ini tahap pertamanya selesai langsung pengumuman dan pemberkasan langsung. Dan tahap keduanya juga seperti itu. Kalau sudah ada seleksi langsung pengumuman, lalu pemberkasan dan penetapan NIP. Tahap ketiga juga seperti itu. Namun kalau untuk tes CPNS ya atau P3K non guru itu seleksinya diadakan dari bulan Juli sampai bulan Oktober. Ya, cuma 1 kali. Lalu setelah itu pada bulan November adalah pengumuman kelulusan. Lalu untuk pemberkasan dan penetapan NIP itu dimulai dari Desember sampai Januari. Ya, ini ya mungkin sekian dari saya. Kalau ada kekilafan saya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.